Gue ngerasa kegiatan gue terbatasi karena Drive waktu itu manggungnya gila-gilaan, Bang. Dan lu? Ya egois sih memang gue mengundurkan diri lu? Gue mengundurkan diri. Tanpa konflik? Akhirnya jadi konflik. Ketika gue punya pemikiran akan sesuatu, gue pengen lakukan. Itu memang gue egois. Dan akhirnya jadi cepat, akhirnya nggak nerusin dong turnya? Turnya tetap. Nah, tapi bayang tuh keadaannya gimana tuh? Waduh. Gitu. Dan kan gue juga punya struggle sendiri. Image gue jelek. Image tuh jelek kenapa? Sheila Marcia. Oke. Gitu. Gue di jalan juga dicemooh gitu. Oh ini yang gini-gini. Iya, sampai gitu. Ini anak gila sih. Gue ngerasa dia mau mandi juga dikonsep dulu sama dia. Enggak. Mau dulu masih kecil, onanya juga kayaknya. Harus 36 kali. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Di sini bersama teman saya yang luar biasa, Anji. Iya. Om Anji, apa kabar? Mamen. Baik, Bang. Ini pertama kali gue datang ke rumah lo dan ternyata keren tempatnya. Ini studio ya, lebih tepatnya studio. Ini ya? studio sih. Studio, jadi ya? memang gue tuh suka bekerja dekat rumah, tapi tidak di rumah. Jadi konsepnya memang sebenarnya kan kemarin kan bikin rumah kan dari tanah kan. Jadi bangun gitu. Iya, ngebangun. Nah, kepikiran ya udahlah kantornya di situ aja gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Gua nggak suka kantor di rumah gitu. Tapi pengennya deket rumah. Oh, pengennya deket rumah. Tapi bukan di rumah. Tapi jangan di rumah. Hawanya karena beda soalnya. lu ini jadi bukan kerja gitu ya. Iya. Oke. Apa lu karena privacy keganggu juga? Enggak, lebih kalau di rumah tuh hawa. Jadi gue tuh kayak kalau mode rumah tuh beda tuh, Bang. Mode on-nya langsung berubah jadi bapak kalau di rumah. Oh, oke. Gitu, Anji yang bapak gitu. Beda tuh ya, gaya lu udah beda ya? Beda. Oh, oke. Bukan yang gini lagi nih. Gaya apanya nih pakaiannya? Gaya sama-sama pakaian aja. Dan gaya ininya udah lain lagi ya, cara gesture lu udah beda. Iya, lebih apa ya? Iya, jadi bapak-bapak aja. Asal Bapak-bapak. jangan jadi ibu-ibu ya. Aduh. Nah gini Ji. Kadang-kadang tuh jadi ibu-ibu. Karena suruh jaga anak ya. Gue juga suka kalau gitu. Gini Ji. Jadi gue pengen tahu sebenarnya siapa sih Anji. Karena apakah lo itu bermusik sudah lama? Apakah baru tahu-tahu langsung ngetop? Ya. Karena banyak di luar sana bahwa bintang, ya lu udah seorang bintang, apalagi lagunya kan ada bintang-bintangnya. Oh iya, itu tahun 2007 tuh ya bareng Drive ya. Nah itu baru mulai langsung meledak. Apakah lu memang effort lu sangat besar untuk jadi sekarang Anji yang sekarang? Jadi sebenarnya gue sempat ngalamin mimpi sebagai seorang penyanyi. Itu justru penyanyi tuh cita-cita pertama gue, Bang. Cita-cita pertama? Dari kecil tuh gue gak pernah punya cita-cita lain. Nyanyi? Cita-citanya mau jadi penyanyi, spesifik nih. Cita-citanya tuh mau jadi penyanyi yang bisa keliling Indonesia dan nyanyi sampai ke desa-desa. Sespesifik itu. Gak pernah kepikiran jadi go internasional gitu. Enggak. Pokoknya pengen Indonesia tahu lu nyanyi ke semuanya. Betul. Sama kayak gue lu, berarti gue pengen cuman dulu di mall ada lagu gua, anjing di mall. Sederhana ya cita-citanya. Sederhana, padahal kan cuma cukup kenal sama orang mall. Iya juga ya kan. Jadi itu, terus itu cita-cita pertama gue dan gue cuma punya 2 cita-cita sih dalam hidup. Gitu. Pilot? Enggak. Diplomat. Serius? Serius ini udah diplomat. Kenapa jadi diplomat? Beda banget loh, ini musik sama diplomat. Gini, gara-gara kan dulu gue pengen ke luar negeri tapi gimana caranya gitu, kayaknya nyokap bokap. Oh, lu anak orang kaya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Maksudnya gue pengen ke luar negeri tapi gimana caranya? Kan kepikiran kan zaman itu kan wah nggak punya duit gitu. Oh, caranya kalau jadi diplomat nih mungkin bisa keluar negeri. Keluar negeri gitu, sesederhana itu doang. Akhirnya gue ngambil jurusannya kuliah tuh gue usahain pokoknya sastra. Oh, sastra Inggris. Sastra Cina. Wajib sastra Cina. Asli. Sastra Cina, Bang, karena gue pikir. Jadi lu bisa bahasa Cina dong?
Nah ini gue sebenarnya paling males nih dikorek-korek yang kayak ginian nih. Bisa, Karena akhirnya nanti disuruh coba dong. Coba dong. Kan gue udah lupa ya. Tapi bisa, tapi waktu itu mempelajari beneran. Sempat ngajar bang. Lu ini loh, one of a kind juga ya. Orang bahasa Inggris, Cina ya? Iya, bahasa Cina, Mandarin. Iya Mandarin. Karena buat gue katanya digadang-gadang kan bahasa Cina akan jadi bahasa internasional nomor 2 di dunia gitu. Dulu tuh. Oke. Tapi belum juga sampai hari ini. Nah, tapi kan udah. Udah ya? Goceng. Itu kan dari Cina tuh, ceban. Bukan Mandarin dong itu. Itu bahasa ini tuh, bahasa daerahnya tuh. Cungkok. Kalau cungkok tuh dari cungko. Cungkuo. Jadi apa tuh artinya? Daratan? Cung tuh tengah, kuo tuh negara. Jadi negara tengah, daratan. Jadi yang ada di tengah gitu, iya. Oh, gue nggak tahu. Cungkuo tuh Cina. Cungkuo tuh Cina. Jadi lucu tuh kalau bahasa Mandarin tuh, bahasa Cina tuh tulisannya itu kan pakai radikal, pakai lambang-lambang, simbol-simbol gitu. Jadi iya. Jadi memang seru tuh bang. Jadi kayak misalnya cewek itu tulisannya begini, itu ni gitu. Apa? Ni ya. Itu cewek tuh. Terus kalau misalnya anak kecil, anak laki-laki itu ce. Oh. Ce, gitu tulisannya begini. Nah, kalau cewek digabungkan dengan anak laki-laki, itu artinya Cong. bukan. Artinya baik. Hao. Makanya suka ni hao mah. Hao tuh jadi digabungin tuh ya. Iya, hao itu gabungan antara iya, karakter ni sama ce. Oh, berarti memang zaman dulu kita kan di Cina banyak tuh ya. Iya, kalau punya anak cowok. Cewek tuh ya Kartini. Bukan juga dong, Mbak. Tapi gila, itu kan yang gue tahu ya. Cina itu salah satu yang apanya tuh? Tulisannya itu susah dan banyak ya. Banyak lambangnya, banyak lambang. Iya, jadi kita mesti memahami filosofi di balik tulisan itu, di balik kata itu. Aduh, nggak deh, gue ABC aja susah. Iya, ya makanya gue juga udah. Gila, tapi lu beneran hebat tapi. Di mana lu kuliah? Di UI. Wah, di UI waktu itu, dan gue sadis. Pas wisuda itu gue satu-satunya cowok tuh yang wisuda tepat waktu. Yang lain? Yang lain cewek-cewek aja. Cewek-cewek semua. Jadi yang cowok tuh ada 8 waktu itu. Terus ada yang nggak ikutan wisuda 1 orang. Yang lain telat. Nggak tepat waktu. Gitu. Tapi gila, gue pikir lu anak sekolahan musik maksud gue. Enggak sama sekali enggak, Bang. Tapi cita-cita kenapa lu nggak sekolah musik? Nah, jadi dulu waktu SD, gue kan punya cita-cita pertama gue tuh kelas 4 SD kan. Mau jadi penyanyi, itu yang spesifik tadi tuh. Terus akhirnya ikutan lomba nyanyi. Ikut lomba nyanyi. Kalah gue. Gue inget banget tuh orang yang ngalahin gue namanya Joko Priambodo. Wah, itu kayak pemain bulu tangkis ya, bukan ya? Gue nggak tahu tuh. Sekarang ada di mana? Nggak tahu. Nggak jadi penyanyi juga dia. Cuma kenapa dulu ngalahin gue? Gara-gara itu gue mengubur. Ya. Dulu mungkin Tuhan gini, lu mau menang apa mau ngetop? Begitu kali ya. Lu milih ngetop dulu. Mungkin waktu ditanya waktu kecil. Iya juga ya. Gue salah ngeset. Iya. Cita-cita gue. Ya, jadi gue kalah tuh. Habis kalah gue kayak males gue. Oh, nyerah. Iya. Males gue. Makanya sekarang gue tuh nggak pernah anak gue tuh ikut lomba ini tuh enggak, karena gue takut dia nanti mentalnya jadi drop. Ngerti. Jadi kompetisi tuh buat gue bukan sesuatu yang menyenangkan. Malah takut hasilnya ya. Iya. Iya. Soalnya itu terjadi sama gue dulu. Gara-gara kompetisi gue kalah, gue ngedrop, males. Akhirnya gue nyari yang lain. Oke. Gitu. Kok lu bisa jadi musisi? Nah, pokoknya gue sekolah, gue pacaran, jadi anak motor dulu. Oh, anak motor juga? Sempet bang jadi anak motor, di Bekasi tuh. Biker. Tapi yang suka ini, kebut-kebutan di jalan. Anjir. Nyari track yang dulu tuh di Cibitung kalau nggak salah. Atau Cikarang gitu, jalanan yang panjang, lurus. Malam-malam
keluar kebut-kebutan sampai ada yang balapan liar itu. Balapan liar. Gila. Sampai ada yang mati. Wah gila. Gara-gara Itu gak tahu begini. lu sebrutal itu. Ya, kan saya pernah ketangkep juga. Itu juga. Kalau itu kan tangkapnya elit. Iya. Itu elit ya. Mahal, kalau itu mahal tangkapnya. Iya mahal. Waktu itu kan jalanan berarti lu main, Pak. Iya. Iya, maksudnya kalau mungkin kelihatannya kan kayak gue tuh bukan yang tipikal kayak gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya gue jalanan banget sih. Oke. Gue tuh dulu nongkrong sampai di teman-teman gue tuh yang preman-preman gitu. Waktu di Bekasi dulu. Berarti lu anak jalanan sebenarnya. Anak jalanan. Ali sopan anak salaman lu sebenarnya. Maksudnya lu bukan anak yang di rumah yang dapat fasilitas apa, terus udah bagus hidupnya gitu. Enggak, tapi memang nyokap gue dulu mengusahakan. Jadi kan nyokap gue kebetulan ada fase di mana nyokap gue tuh punya duit, gitu, punya duit. Tapi dia tidak nyokap, nyokap gue. Iya sama bokap juga, ya, tapi maksudnya kan nyokap tuh yang dari dulu mendukung gue untuk musik. Oke. Gitu. Nyokap gue tuh yang mendukung gue untuk musik sampai akhirnya pokoknya gue kuliah. Gue kayak gue ngeband punk waktu itu, punk ska. Gue megang bass, gue udah nggak mau nyanyi lagi. Oke. Sampai ke punk lu ya? Punk ska ya? Rancid gitu-gitu. Oh iya. Lu ngebass? Bukan nyanyi? Nggak nyanyi. Tapi gue masih tetap suka nyanyi tuh lagu-lagu Mr. Big, cuma buat sendiri doang. Yang kayak bangsa la. Iya, Wild World gitu, terus To Be With You, terusnya sampai kayak yang keras-kerasnya Addicted to Death Rush gitu. Gue suka Mr. Big, suka Extreme kayak gitu zaman dulu. Terus sampai akhirnya di tahun 2000, gue inget banget 2000 gue udah lulus kuliah, gue balik lagi ke Bekasi ke tempat nyokap. Tadi kan ngekos kan di Depok kan, di UI kan. Di UI. Udah lulus. Terus mau ngapain? Nih? Terus ngapain gue udah lulus? Ngapain gue udah lulus ya? Nongkrong lagi. Pekerja nggak sempet? Kerja. Sempet kerja yang tadi lu mau jadi diplomat itu? Iya. Gue ngajar, terus gue juga sempet jadi penguji tenaga kerja yang mau ke Taiwan. Oh. Iya. Jadi gue dan gue ngerumusin ini juga. Gue ngerumusin materi buat pengajaran dan juga materi ujian bareng sama Depnaker Trans. Kayak lu bikin silabus gitu? Bener, bikin silabus. Wah, gila. Lu orang pinter, men? Enggak juga, cuma jarang loh orang yang di jalanan pinter gitu. Biasanya jarang tuh. Biasanya orang memang yang dari dulunya udah nerd, kutu buku, dia memang gitu. Atau di jalanan kayak gue yang ya sekolah tuh banyak predikatnya karena pindah terus. Abang gue yang gitu. Oh iya? Abang gue yang gitu. Abang gue pindah-pindah sekolah. SMA aja 4 apa 5 gitu. Iya. Makanya gue yang gila itu sih. Nah kalau soal sekolah gue memang cukup baik sih. Oke. Kayak SD gue ranking 1 terus. Oh iya udah pintar. SMP mulai badung. Tapi ranking? Waktu SMP kelas 1 masih ranking 3. Selebihnya nakal. Iya selebihnya gue badung tuh. Orang ke bawah sama lingkungan ya. Ke bawah lingkungan. Teman-teman segala macam. Iya sih, tapi teman-teman gue yang asik yang bandel-bandel soalnya. Iya betul. Gak tahu kenapa. Teman-teman gue yang bandel-bandel. Nah, cuman ini jangan diikutin mana anak gue nih. Waduh iya juga ya. Enggak. Ya, tapi memang dalam sejarah dunia yang mengubah dunia ini banyak orang-orang yang rebel. Iya. Betul sih. Karena mereka berani ngambil resiko, berani ngambil keputusan-keputusan yang kayaknya untuk orang-orang yang banyak mengikuti norma tuh nggak diambil. Gitu. Iya, benar. Kayaknya ya. Bisa sih. Diambil ke situ kalau cocok logis bisa. Iya. Nah, yang gue pengen ini kan gini. Kemarin ini kan banyak juga ada Anji gitu kan. Makanya gue follow gitu kan. Tapi gue juga bingung gitu kan, mau ngajaknya gimana nih? Gue mau ngajak yang udah punya podcast gede, mau ngajaknya bingung ya kan? Apaan sih Mang? Enggak, gue tuh very begitu. Tahu-tahu lu yang DM, wah seneng banget gue. Boleh, gue langsung gitu kan. Oke ayo, gue seneng banget. Iya karena maksudnya
seru aja gitu. Bang Ferdi kan, gue udah tahu Bang Ferdi dari dulu ya. Maksudnya, cuma ya ini the beauty of YouTube tuh akhirnya bikin kita jadi bisa berkomunikasi sama orang-orang yang misalnya gue idolakan, yang dulu gue kenal tapi pengen ngajak ngobrol gimana caranya, gitu. Ah yaudah deh ke podcast aja undang deh. Gitu. Karena bisa. Ini kan momen pertama kali ngobrol sama Bang Ferdi bener-bener. Kayak di sini. Nah, yang kemarin ini, ya gue jadi gini, gue sekarang itu adalah menempatkan gue adalah fans lu. Wah, ya oke. Oke. Lu terkenal dengan Drive pada saat itu, betul ya? Apa gue nggak tahu? Bener. Jadi sebelum Drive gue emang suka ngeband. Tapi ya ngeband yang bener-bener profesional sama Drive. Baru Drive. Iya. Waktu itu lagu lu dan gue waktu itu langsung suka sama lagu lu yang pertama kali itu keluar. Bersama Bintang ya? Bersama Bintang. Sebenarnya itu lagu kedua Bang. Gue nggak tahu berarti yang lain. Iya. Gue cuma suka lagu itu. Gue itu penggemar lagu yang nada sendu atau sedih gitu. Oke. Gue pengen tahu ini siapa nih? Taunya Drive, Anji. Sempet kesal juga kenapa nggak gue yang ngarang ini ya. Oh iya kita suka gitu ya kalau musisi kalau ya. jadi musisi kan gitu. Kenapa? Aduh ini lagu ini tahu bagus. nadanya, chordnya gampang banget. Kamu nggak bisa gitu kan. Kenapa bukan gue yang bikin nih gitu. Gue juga sering tuh gitu tuh. Dan mungkin salah satu yang kalau acara dadakan nyanyi dong, gue malas bawain lagu gue. Gue pengen bawain lagu ini dong gitu. Karena gue nggak mungkin gue bawain lagu lu di Elemen. Iya. Jadi salah satu momennya pada saat gue ke kafe disuruh ikut nyanyi, ya gue nggak bawain lagu Elemen, gue bawain lagu lu. Waduh. Yang gue seneng aja gitu. Sama Dea Lova, itu salah satu yang gue suka. Oh itu bagus lagunya. Das. Akhirnya, lu menjadi orang yang jago bikin lagu. Oke. Gue ngelihatnya pada saat itu, oh yang ini dibikinin juga sama lu juga. Malah kalau nggak salah The Massive pernah ada bikin lagu sama lu apa bikin apa? Gitu. Iya itu album pertama mereka tuh. Itu single ketiganya yang Merindukanmu. Iya. Oh ini Anji sama ini. Jadi akhirnya di kepala gue tuh Anji. Kenapa lu jago bikin lagu di situ? Padahal sebelumnya juga lu bikin lagu kan? Kenapa nggak dulu? Apa baru kesempatan aja yang bisa membuat begitu? Nah ini buat masukan buat teman-teman adalah orang yang jago bikin lagu banyak, lagunya enak-enak banyak. Tapi kenapa ya mungkin di kepala mereka kenapa lagu gue padahal lebih enak tapi kok nggak ngetop gitu. Oke. Waktu itu jadi lu gitu. Gini kalau misalnya bikin lagu, kalau gue tuh tipikal yang bukan bakat kayaknya Bang. Jadi kalau di bola nih, gue mungkin Ronaldo bukan Messi. Oke. Gitu. Gue jadi banyak ngedengerin hits, melatih gitu, berlatih ngedengerin hits. Berlatih coba ngulik chord yang lagu-lagu hits gitu. Jadi gue dengerin tuh. Nah, gue bikin lagu tuh begitu. Jadi bukan yang memang bakat musikalnya tinggi kayaknya. Gue tuh bukan. Berarti lu mempelajari ya orangnya. Iya. Sama kayak gue bikin karya juga gue biasanya gue konsep Bang. Kayak album kayak dulu. Jadi ketika bareng sama Drive itu juga kan konsep tuh. Konsep logonya nih begini nih, filosofinya karena begini. Oke. Terus kalau di Drive tuh waktu itu judul album Drive yang kedua ada diambil dari kata-kata dari lirik di lagu pertama album sebelumnya. Jadi itu konsepnya begitu tuh. Album ketiga judul albumnya itu diambil dari kata yang ada di lagu pertama album kedua. Berarti semua nggak ada yang asal lo ya? So far enggak sih. So far enggak. Nah menurut lu kalau begitu, berarti kesuksesan lu di konsep sama lu? Mungkin. Karena secara tidak sadar ya? Secara tidak sadar dan sadar sih. Jadi kayak misalnya Anji yang dikenal orang adalah Anji. Drive dulu kan? Ya dulu Drive ya. Kalau dulu Drive bersama band lah. Tapi lalu gue bertransformasi menjadi Anji yang solois nih. Nah Anji yang solo ini memang gue mengkonsepkan brand Anji ini adalah musisi yang wedding. Oh, lu udah punya goal dulu? Udah punya, makanya lagu-lagunya tuh liriknya positif semua. Karena gue pengen, gini lah, sederhananya adalah lagu-lagu yang bisa dinyanyiin di wedding. Makanya banyak yang bilang, kok lagu lu gitu sih, kok lagu lu gini sih?
kok sesimpel ini sih? Padahal gue tahu lu kayaknya punya lagu-lagu yang kayak tadi gue bilang kalau susah apa sih, lu lebih tepatnya lebih ngambil single-single dipilih sama lu sendiri, berarti lu A&R untuk diri lu sendiri. Iya, dan gue mempertahankan konsep itu ke label. Jadi gue bilang gue cuma pengen nyanyiin lagu yang temanya positif. Kok tahu itu nanti bakal meledak? Nggak tahu kalau itu, Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Kan emang nggak ada ini ya kan, emang nggak ada rumusnya. Cuma gue mencoba saat itu, dan saat itu lebih gampang sih karena nggak banyak saingan nih, nggak banyak saingan musisi yang terjun di sosial media. Pada saat itu udah ada sosial media, Bang? Enggak, 2007 2008 tuh Twitter. Oh iya. Oh, lu aktif Twitter juga? Twitter. Ya, dulu di Twitter, dan gue memang suka bersuara gitu. Karena menurut gue kalau di sosial media tuh kita mesti bersuara keras dalam hal apapun. Berarti lu visioner juga ya, bakal tahu nih ini Twitter nih nanti bakal digital, bakal harus kita. Nggak tahu visioner, nggak tahu apa ya Bang, tapi itu kan sebenarnya dari kesempatan yang kurang. Jadi waktu itu gue ngerasa kita tuh nggak punya banyak tempat, Drive tuh waktu itu nggak punya banyak tempat di media besar kayak TV. Kan kita berasal dari label yang baru kan, bukan label-label raksasa. Iya, bukan label raksasa. Lu bukan dari situ ya? Enggak, kalau Bang Ferdi kan, ya? Bang Ferdi kan labelnya raksasa tuh iya, dulu. Langsung major label. Iya. Major label. Nah gue major label sebenarnya, tapi label baru. Label Indonesia gitu, bukan label internasional, bukan label yang udah established. I know. Jadi di acara-acara TV tuh biasanya kan memang dikuasai sama label-label besar. Iya. Artis-artisnya ya udah. Udah ada semuanya, udah diambil. Nah kita cuma kebagian yang acara pagi yang ini yang reguler. Acara ulang tahun enggak gitu. Jadi ya udahlah, gue bikin sendirilah medianya. Di media sosial menurut gue ini akan jadi tempat yang potensial untuk memasarkan diri sendiri gitu. Jadi ini memang setelah jadi ada media sosial ya. Iya, ya mulai dari Facebook, kan dulu Friendster, Facebook. Iya betul. Twitter. Dulu gue cuma bikin status doang, pusing gitu. Pengen ngopi gitu deh kan, nggak pinter ya, kayak nggak memanfaatkan. Lu tuh udah memanfaatkan dengan mempromosikan apapun ya. Iya, dan membuat, karena konsepnya adalah jejaring sosial, memang gue ngerasa gue harus memperluas jaringan gue nih dari rumah gitu. Karena kalau keluar, lu beneran, lu si visioner Pak. Kita nggak ada yang mikir ke situ Pak. Nggak ada yang mikir ke situ. Musisi ya, nggak ada yang mikir kapan manggung. Oh dulu musisi soalnya gini, musisi tuh sombong dalam tanda kutip. Karena gue sering banget ketemu, dulu gue dicengin gitu ketika gue mulai banyak bikin konten di Twitter, di apa. Ini berisik banget sih Anji nih. Maksudnya, lo nge-tweet mulu sih gitu. Oh sempet digituin juga sama musisi-musisi. Bahkan sampai ketika gue mulai ke YouTube, di Instagram, bahkan TikTok gitu. Gue tuh dibilang kayak, lu apa-apa konten gitu. Padahal tujuan gue sebenarnya untuk apa yang didapetin orang-orang sekarang nih. Iya betul. Akhirnya ya, bermanfaatkan. Dengan tidak sengaja lu seperti visioner ya. Dengan tidak sengaja, sebenarnya dari nggak sengaja juga sih, lu bener sih. Lu memikirkannya dulu kita adalah itu mainan. Kalau lu udah melihat itu menjadi display. Iya, gue memang itu toko gue nih. Iya, bener. Toko gue di Twitter, toko di sini. Walaupun akhirnya semakin lama bergesernya Twitter sekarang buat gue buat cari informasi aja. Iya. Udah jarang banget gue main. Nah, cuman waktu itu kita balik lagi ke sebelumnya. Waktu di Drive, lu kan lagi bagus-bagusnya tuh. Itu sebenarnya kenapa sih? Kalau gue jadi fans lu, gue akan nanya, kenapa sih waktu itu lu keluar gitu? Apakah lu waktu itu udah merasa, gue mampu sendiri nih? Apakah memang ada masalah? Padahal waktu itu lagi naik tuh, kalau nggak salah ya. Kalau gue pribadi ya, gue tuh orangnya memang kalau semakin orang kenal sama gue tuh orang yang nggak bisa diem otaknya. Gitu. Terus jejaring sosial gue tuh waktu itu di Twitter gue kenal banyak. Ini waktu masih di Drive ya? Waktu masih di Drive gue tuh gue berkolaborasi sama orang-orang yang di luar jalur musik nih. Gitu, ada orang-orang, ada penulis, ada seniman, gitu-gitu. Dan gue suka sekali gue bikin explore karya yang berbeda, gitu. Nah, gue ngerasa kegiatan gue terbatasi.
Karena Drive waktu itu manggungnya gila-gilaan, Bang. Oke. Pernah kita 1 bulan 28 kali event. Wah. 1 bulan. Sampai jadi zombie lah kita. 1 bulan 28, hari ada 30 hari, 2 hari cek sound. Males juga ya. Bener-bener gila waktu itu. TV kan, maksudnya itu termasuk jadwal TV ya. Tapi pokoknya setiap hari selalu ada, bahkan sehari ada yang 2, ada yang 3 kali. Bukan happy ya? Lu kan pengen jadi penyanyi. Nah udah gak happy lagi. Apa yang bikin lu gak happy lagi? Karena capeknya? Capeknya. Wow. Gak happy lagi. Nah gue mencari rasa bahagia gue di bidang-bidang lain itu tuh. Kayak gue kolaborasi sama misalnya Sujiwo Tejo misalnya. Sama Sujiwo Tejo bikin... Iya nyanyiin lagu yang aneh. Lagunya Mbak Sujiwo Tejo kan bukan aneh ya. Tapi maksudnya... berbeda, anti mainstream. Ya berbeda dengan lagu-lagu pop yang biasa gue bawain gitu. Terusnya kolaborasi sama Agus Nur bikin sesuatu sama ini sama itu. Gue kenal sama Sito Srengenge, kenal sama ini, banyak deh. Jadi itu kesenangan gue. Nah ketika gue ngerasa ini bertubrukan, gue pengen memilih yang dan lu ya egois ya memang gue mengundurkan diri lu. Gue mengundurkan diri tanpa konflik. Akhirnya jadi konflik. Nggak, waktu pas lu memutuskan mengundurkan diri itu tanpa konflik. Kita lagi tur tuh. Lagi tur. Saya turun lah gitu. Gimana tuh? Lagi tur. Maksudnya kita udah terikat kontrak untuk berapa puluh titik waktu itu. Terus tiba-tiba gue ngirim email ke anak-anak. Gila. By email gue. Di dalam keadaan lagi tur? Iya, tapi pas lagi di rumah. Lagi di rumah, terus gue kayak, nah ini nih jeleknya gue tuh, gue kan punya jiwa introvert ya. Gitu kan. Oke. Nah, jadi, dan gue punya jiwa yang ketika gue punya pemikiran akan sesuatu, gue pengen lakukan. Itu memang gue egois. Gitu. Jadi, gue ngomong aja. Kayaknya gue pengen cabut deh, gitu. Wow. Tapi udah gue kasih tahu. Tapi maksud gue sebenarnya ngasih tahu itu kan kita masih ada tur ke depan. Lu masih. Iya, jadi maksudnya dipersiapkan. Dipersiapkan untuk nanti kalau gue nggak ada. Iya, cuma saat itu. Langsung konflik loh. Iya, ya pemikiran gue ternyata berbeda. Oke. Gitu. Jadi saat itu ya kondisinya jadi nggak enak. Gitu. Padahal maksud gue ya udah kita obrolin. Gitu. Oke. Dan akhirnya jadi cepat. Akhirnya nggak nerusin dong turnya. Turnya tetap. Nah, kebayang tuh keadaannya gimana tuh? Waduh. Ngeri, Pak. Kebayang kan keadaannya gue dimusuhin. Tapi gitu. Berapa lama? Atau gue ngerasa dimusuhin sih, mungkin gue nggak dimusuhin. Iya, pokoknya nggak nyaman lah. Berapa lama tuh, Pak? Wah, itu masih ada 15 titik kali kayaknya. Lu mau bikin masalah. Tapi di panggung asik. Wah. Di panggung asik tetap. Oke. Anjing. Pas lagi itu sama bass, gitar, drum gitu-gitu. Pas turun udah balik lagi. Gila ya. Tapi itulah dituntut profesionalisme kita. Iya, kalau itu iya. Cuma maksudnya keadaan lu kan pada saat itu kita ya mau kerja nggak nyaman, Pak. Itu kan, waduh, kayaknya dapat job tuh kayak, aduh sengsara deh. Aduh, gue harus manggung lagi gitu. Iya. Jadi kesannya kayak kubur nikmat gitu aja. Iya kan? Gue tuh kayak, ya sudah gitu. Oke. Memang maksudnya ya udah. Lu nggak takut pada saat waktu itu lu keluar digebukin? Bukan. Kalau digebukin berarti kan lu anak motor juga. Terus lu nggak make it gitu? Sampai nggak kepikiran ke situ. Terus gue keluar dari Drive terus nggak make it. Akhirnya gue nggak jadi apa-apa. Hanya ada pernah terkenal aja gitu. Pikir nggak ke situ? Apa lu optimis orangnya gue pasti bisa? Pokoknya kepikiran sama gue saat itu, gue punya banyak hal yang pengen gue kerjakan. Oke. Itu, dan gue pengen bikin, ya sekali lagi itu emang egois. Gue harus akui bahwa gue egois. Gitu. Gue pengen ngebahagiain batin gue nih. Gitu. Dengan melakukan ini itu yang belum tentu jadi duit juga. Dan lu nggak takut dengan itu?
Enggak. Gila. Enggak. Goks, man. Dan mungkin karena waktu itu gue belum nikah kali ya. Oke lah. Jadi nyalinya masih ya udah gitu. Oke. Mungkin. Akhirnya keluarlah Anji yang sendiri. Iya, keluar. Dan si egois ini ternyata beruntung. Ternyata. Dia meledak lagi. Tapi nggak langsung meledak loh bang. Ya cuman maksudnya lu ada mungkin nggak meledak pada saat itu, tapi lu kan menjadi yang tetap masih ada panggilan, masih terus dipanggil. Oh iya. Iya kan? Lu masih terus ada di acara ini, ada di TV ada, masih di TV, di Iya. panggung-panggung off air, walaupun dengan ya budget ya biasa saja saat itu. Ya nggak apa-apa kalau soal budget kan, Iya. kan kita sendiri. Iya. Budget 5 juta cukup, 10 juta cukup. Iya. Moral of obligation-nya sama fans lu gimana? Ada nggak mereka yang mengindikan lu gitu? Oh, gara-gara lu Ji, gimana sih gitu? Gue nggak peduli sih. Tapi ada. Ada. Oke. Ya, kan gue yang ngejalanin. Iya betul. Gitu. Ya sebenarnya itu juga bukan mudah bang. Maksudnya karir bermusik itu saat itu juga bukan mudah karena jadi kan sama-sama bukan dari nol. Kalau kita bicara Drive dan Anji gitu, sama-sama bukan dari nol. Kita dari 1 atau 2 lah kalau misalnya mau dibilang. Harusnya lebih mudah daripada dari awal dulu. Iya, tapi tetap sulit juga karena udah punya nama nih. Iya. Gitu. Ya Bang Ferdi juga pasti ngalamin lah masa-masa itulah. Gitu. Apa yang membuat lu akhirnya jadi meledak lagi? Di lagu apa setelah lu pisah lu sendiri nih? Seorang Anji nih. Sebenarnya saat itu so-so lah. Maksudnya lagu-lagu yang dirilis tuh mungkin ada sekitar 9 lagu kali, 9 single kali ya. Oke. Karena kalau untuk album waktu itu gue flop. Ketika ingat nggak waktu itu tahun 2011 tuh ada yang dinamain Black October. Oh iya yang RBT semua ditutup aja. Iya, RBT di reset kan saat itu, dan itu pas banget gue ngeluarin album. Waduh. Album solo pertama itu album solo paling terkonsep yang gue buat. Karena dan flop. Ya harus flop. Gimana coba industri musik saat itu paling nggak 1 tahun tuh jelek banget karena RBT jadi satu-satunya yang angin segar tuh buat kita tuh, oksigen tuh. Iya. Oh itu ya. Di reset. Wah jadi berantakan tuh rencana-rencana. Pernah nggak abis dari ngetop itu? Ini kan kita gini ya. Kalau menurut gue manusia dipersiapkan untuk nggak punya apa-apa. Iya. Kita naluri kita udah biasa lah. Iya. Nggak punya duit 1.000 perak, makan. Ya naluri kita beradaptasi lah ya. Beradaptasi. Tapi kan pada saat lu udah pernah di atas drop. Pernah nggak ngerasain itu lu nggak punya kayak yang tadinya? Jadi gini, 1 juta buat orang mungkin banyak banget, 1 juta buat orang, satu lagi mungkin anjing kecil banget. Iya. Kayak Pernah lah bang. Nah itu pernah lo ngadepin itu? Pernah dan lebih serunya lagi waktu itu tahun 2013 lagi-lagi gue bertengkar saat itu dengan manajemen gue karena gue pengen digitalisasi. Oh, which is kalau sekarang akhirnya lu bener. Iya, iya. Waktu itu nggak tahu. Nggak tahu, karena waktu itu sistem manajerial saat itu tuh masih kita itu harus banyak teman, harus banyak bergaul untuk bersosialisasi. Harus bersosialisasi. Sementara gue tidak terlalu suka sebenarnya bersosialisasi. Karena lu ada basic introvertnya. Iya, jadi sebenarnya gue tuh cukup memaksakan bang kalau misalnya gue bergaul. Banyak ya. Kalau sekarang gue udah belajar lah. Ya sosial bateri lu sedikit lah. Sering drain gue gitu. Kecuali di lingkungan yang gue nyaman. Iya. Gitu kan. Gitu. Nah akhirnya gue minta digitalisasi. Kayak apaan sih lu? Gitu. Akhirnya gue ya udah. Sendiri. Akhirnya dari situ gue tidak punya manajer. Gue sendiri. Gue cuma bareng sama personal manager gue yang sekarang jadi personal manager gue. Saat itu dia masih jadi asisten gue. Akhirnya gue cuma gue pengen mempelajari brand Anji ini dari sisi statistik deh, gue bilang gitu.
coba keluarin semua job-job gue selama ini, ada di mana aja gue manggung, eventnya event apaan aja, bayarannya berapa, brandnya apa aja yang kerja sama. Jadi di Jembreng selama dipelajari sama lu mah ya? iya gue gitu bang. Oke, gila lu beneran lu harusnya kerja di kementerian. Waduh nggak mau. Gokil Pak, lu bener-bener jadi akhirnya pas Gue bedah. Lu bedah ya? Bedah. Oh jadi ternyata Jadi ketahuan nih ya? Anji yang selama ini nih, Anji yang manggungnya tuh di sini. Brandnya tuh ini aja yang kerjasama, yang manggil. Oke, bayarannya sekian. Oke, projection gue mau jadi musisi wedding sama gathering yang acara-acara private. Bayaran gue pengen segini. Brand-brandnya ya bisa nggak ada brand karena acara private. Terus, nah untuk jadi gini nih gue harus gimana ya? Oke, gue tulisin lagi tuh. Gue tulisin kompetitor gue siapa aja, potensial kompetitor siapa, lagu-lagunya mesti seperti apa, penampilan gue mesti kayak apa gitu. Iya sih. Saat itu. Lu kayak di kantor sih ini. Enggak, sebenarnya gue jadi kayak. Iya, gue di kantor kan begitu. Gue memperlakukan Anji tuh jadi brand saat itu bang. Gitu. Dan kan gue juga punya struggle sendiri. Image gue jelek. Image tuh jelek kenapa? Sheila Marcia. Oke. Gitu. Itu mah. Image sosial. Itu menurut gue keren image-nya. Waduh. Ya tapi kan kalau di brand, enggak dong, sebagai artis belum tentu. Sebagai laki-laki keren. Iya mungkin. Sebagai brand ya. Emang apa yang di situ dipikirin sama brandnya? Iya lah bang. Oh iya. Iya dong. Sampai dipikirin karena kan pasti kan banyak orang-orang tuh yang gue di jalan juga dicemooh gitu. Oh ini yang gini-gini. Iya sampai gitu. Sampai kayak gitu. Jadi lu pernah mengalami di atas, di bawah itu bener-bener dibully juga pernah, diapain juga pernah? Wah pernah, gue waktu itu pernah di Twitter tuh ya, dalam satu hari gue menerima mention itu. Pokoknya gue ingat waktu itu satu hari tuh gue nambah followers gue 17.000. Itu banyak banget di. Saking seneng sama lu apa gimana? Enggak juga, kan kepo. Enggak juga. Orang ngebully, tapi banyak juga yang seneng gitu. Maksudnya kayak support, tapi banyak yang ngomel-ngomelin juga gitu. Jadi berarti konsepnya gini, jelek atau bagus itu adalah promosi yang tidak gue desain. Tapi jadi konsep itu akhirnya dapat ya? Akhirnya Gue iya. pernah dengar dari Madonna soalnya. Iya. Oh oke. Itu tidak gue desain. Oke. Jadi memang kalau yang masalah, jadi gue unfortunately ya, karir gue ini berjalan beriringan nih, prestasi sama sensasi. Ada terus tuh. Ada tuh. Oke. Nah yang prestasi memang gue persiapkan. Sensasi enggak. Jadi ini terjadi dengan begitu saja. Menguntungkan apa enggak buat lo? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Secara follower iya, tapi secara sendiri enggak ya? Ya enggak, gue mendingan saya sampai hari ini juga tetap berpendapat gue mendingan followers gue sedikit tapi masif gitu. Dibandingkan banyak tapi kepo-kepo. Oke, berarti bukan lu ngelihatnya lebih ke ininya ya, bener-bener yang lu pengen, bukan yang cuman kepengen tahu. Iya. Gitu. Yang misalnya tahu lagu lu ya, apa lagu lu gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak bisa kontrol itu. Nggak bisa. Oke, gue seneng banget tuh ada sosial media namanya Path waktu itu. Oh iya. Yang cuma 150 orang. 500 udah mulai aneh tuh. Terus tutup. Terus umum kan. Akhirnya sempat umum. Itu udah mulai aneh. Gue kayak, padahal seru banget tuh, Path tuh seru banget. Gue paling suka tuh sosial media itu. Iya. Itu sayang ya, tutup ya. Jadi gitulah, gue kayak ada yang memang gue konsep. Dan jadi gue cara gue berkreativitas tuh memang gue konsep bang. Gue konsep, tapi di tengah perjalanan kalau harus ada improvisasi ya udah. Gue mau cobain juga di konsep. Mau coba konsep. Ini kenapa ya? Kok manggil gue orang-orang pada om semua?
Kenapa nggak Bang lagi? Gue masih. Gue beda. Tapi kan yang umur lu masih pakai. Yang sekarang udah manggilnya Om. Apalagi semenjak anak gue itu jadi Pah manggilnya coba. Aduh, ada aja jadi Pah. Semenjak pacaran? Semenjak anak gue pacaran jadi Pah manggilnya. Oh, gue masih belum ada yang manggil gue Pah kecuali anaknya. Nah, lu nih sekarang adalah salah satu musisi di kepala gue ya. Kalau gue menjadi orang umum, musisi yang hebat, lagunya bagus, ciptaannya bagus, membranding dirinya bagus, dan beruntung. Oke. Beruntungnya dalam hal yang lu kerjakan gitu. Akhirnya kita tahu di belakang itu adalah lu konsep. Ya. Tahu-tahu lu menjadi orang yang di YouTube juga naik. Ya. Naik turun sih. Orang nggak tahu turunnya, okay. Tahunya naik ya kan? Lu naik juga gitu. Udahlah, Anji menjadi tokoh musisi papan atas. Amin. Sudah Pak, sudah yang diperhitungkan orang. Jadi makanya apa-apa, lu pasti akan terbawa gitu. Oke. Gua ngelihatnya begitu. Nah itu menjadi yang begitu itu, kalau memang orang kan pasti banyak yang pengen kayak lu. Memang harus dikonsep, ataukah ada faktor keberuntungan? Konsep menurut gue perlu sih. Perlu ya? Apalagi dengan era kompetisi kayak sekarang ya. Kan sekarang kan mudah banget semua kita. Media tuh udah mudah karena banyak banget. Tapi justru buat gue itu kesulitan. Karena memang kita harus jadi berkompetisi dan ini bebas banget udah. Siapapun bisa viral zaman sekarang tuh ya. Berarti Sapa juga bisa jadi lu nih sekarang? Bisa. Oke. Bisa, tapi gue beruntung hidup di era ini belum terjadi. Dan gue sama Bang Ferdi, ya gue sama Bang Ferdi tuh punya privilege itu. Iya, pernah ngalamin yang sebelum digital ya. Iya, kalau yang sekarang kan viral mudah, tapi juga mempertahankannya susah. Iya, cuma 3 bulan, 4 bulan turun lagi. Iya, banyak banget kan kasus kejadian kayak gitu. Bahkan lagu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau gue memang kombinasi menurut gue. Menurut lu itu ya? Konsep sih penting buat gue. Konsep dan ditambah memang ada keberuntungan ya? Iya, dan... Boleh nggak, bisa nggak terjadi tanpa keberuntungan? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Berarti bukan hanya, kita nggak beruntung, orang bukan begitu ya? Enggak, kalau gue lihat dari banyak kok konten-konten yang kelihatannya tuh asal gitu, tapi itu konsep sebenarnya. Nggak sadar dia bahwa itu konsep. Iya, gue kan kebiasaan gue tuh memang dalam satu hari tuh memang gue punya waktu-waktu tertentu yang cuma mengamati. Oke. Di sosial media ya. Tetap mengamati. Iya, jadi gue buka sosial media itu benar-benar cuma buat ngeliatin doang. Gitu. Ini. Oh, gitu. Perkembangannya gini. Walaupun 2 tahun gue tidak melakukan itu. Ketika gue ke gunung lah kemarin pandemi. Gitu. Itu gue tidak melakukan itu. Gue benar-benar ngelepasin dari duniawi lah. Walaupun tidak sepenuhnya ya. Tapi menurut gue konsep tuh penting sih. Di era sekarang. Penting ya? Berarti gitu teman-teman. Tapi ada yang nggak konsep yang tidak direncanakan. Konsep yang tidak terkonsep. Iya, yang tadinya tidak terkonsep kayak Bang Ferdi deh. Kayak gue. Iya kan, maksudnya. Tapi tetap itu konsep. Konsep. Menurut gue. Cuman bukan yang cara kayak lu dibedah gitu, enggak gitu ya. Iya, ya awalnya kan Bang Ferdi misalnya, gue mau teman-teman gue aja deh yang lama-lama deh, yang nggak ada di podcast lain gitu kan. Itu konsep. Akhirnya jadi konsep menurut gue. Jadi konsep. Yang ngebedain sama podcast lain loh. Oke. Dan itu keren loh, makanya gue kayak, wah gue pengen ngobrol sama Bang Ferdi ya, gitu. Berarti saya sebenarnya bisa konsep juga, Pak. Oke. Jadi banyak kesempatan yang bisa orang kayak lu ya? Banyak banget, sekarang terbuka lebar, terbuka luas, mau di apa, mau di musik, mau di kreator, apapun. Siapapun bisa jadi. Dan kita juga dikasih kesempatan sama banyak platform nih. Kalau di YouTube ada short, di Instagram ada reels, di TikTok ya udah jelas mereka bisa menembus batas algoritma yang kayaknya nggak mungkin nih orang nih bisa terkenal, tapi kok tiba-tiba followersnya tiba-tiba naik, kontennya tiba-tiba FYP gitu. Nah, lu untuk itu
Ada masukan nggak? Gimana jadi FYP? Gimana jadi banyak yang nonton? Dengan yang secara lu orangnya ngebedah ya. Oke, gimana? sebenarnya itu di TikTok ya. Kalau kita ngomongin TikTok nih. Ngomongin TikTok. Ya dia hampir senada lah sama shortsnya YouTube sama reelsnya Instagram deh. Itu ada trik-triknya tuh yang gue baca. Apa tuh trik-triknya? Ya kayak misalnya pakai sound yang lagi bagus. Terus mulai hilangkan perkenalan diri di awal yang bertele-tele. Karena orang pengennya 2 detik, 3 detik awal tuh langsung menarik. Masukan. Terus misalnya pakai teks. Lebih senang orang pakai teks. Karena orang ternyata lebih lama melihat sebuah konten itu ketika ada teksnya. Gitu. Ya itu hal-hal umumnya lah. Ya yang lu pelajari pokoknya itu. Terus ya ada misalnya ya kita kan bisa ngelihat kan konten-konten kayak misalnya ini di TikTok ya, kita ngomong TikTok. Jadi TikTok tuh punya kebiasaan di hari Selasa tuh biasanya yang hits tuh diangkat. Nah di hari Jumat itu biasanya mereka punya kebiasaan tuh yang diangkat tuh yang tema seperti apa gitu. Oh, ada begitunya? Ada, walaupun gue kadang-kadang gue juga nggak ngikutin juga. Kalau YouTube? Waduh YouTube juga berubah-berubah nih. YouTube tuh cukup membingungkan ya sebenarnya. Tapi short sekarang sih menembus batas. Oh, shortnya yang baru ya? Subscriber sekarang di YouTube nggak terlalu berpengaruh. Nggak berpengaruh. Jadi jangan subscribe. Tapi nonton. Terus. Iya betul. Cari channel Bang Ferdi terus. Gua pengen tahu sekarang kalau lu nggak keberatan. Oke. Dulu kan lu orang yang ya pernah lu susah juga. Sekarang kan menjadi salah satu orang yang sering di media, which is kalau umum pasti banyak duitnya. Oke. Simple. Anda tidak tahu kadang-kadang susah. Tapi akhirnya lu punya rumah, punya studio sendiri nih, beda nih rumah, ini studio, ada studio musik juga, which is oke lah. Bukan ordinary people. Tapi lu orang yang sukses. Berapa sih penghasilan lu, Pak? Waduh. Oh ya untung saya sudah bayar pajak ya. Saya taat pajak. Maksudnya around-nya tuh bisa ratus atau bisa puluh atau juta. Aman. Sebulan. Aman. Ya bisa ratus. Pak. Bisa ratus, bisa nggak ratus gitu. Kalau nggak ratus biasanya belum mau nikah ya. Mau nikah ratus dulu. bisa di atas 100 gitu. Tergantung. Cuma kan. Tapi bisa di bawah juga. Tergantung. Jadi kalau gua nih sekarang nih Bang, gua tuh lagi belajar untuk merasa cukup kan. Kalau cukup udah pasti. Gitu. Maksudnya gua ngerasa kayak. Karena gue sempat ada di fase nih, ini yang mungkin gak banyak orang tahu. Gue sempat ada di fase gue mau keluar dari semua ini duniawi. Channelnya mau dijual nggak? Channelnya mau dijual nggak? Lu gimana sih? Gue sempat udah pengen kayak lu mau keluar. Udah nggak mau ngonten, udah nggak mau bermusik gitu. Kenapa men? Waktu itu gue agak jenuh aja sih Bang. Jenuh sama rutinitas. Aduh besok gue bikin apa ya gitu. Besok bikin apa lagi ya gitu. Gue lagi waktu itu ada sempat di fase itu. Tapi sekarang akhirnya gue kembali ke fase dimana nggak bisa ternyata hidup ini gue bukan cuma tentang aku nih. Iya. Gitu. Ada tentang dia dan mereka. Mereka nih banyak nih ya yang nonton ini di sini gitu. Itu berarti lu sekarang belajar juga untuk tidak egois dong? Ya. Oh. Tapi ada egoisnya. Tetap. Egoisnya adalah gue pengen membahagiakan diri gue sendiri. Itu satu. Tetap itu pasti ada. Tetap. Tapi mungkin skalanya berbeda. Iya. Jadi lebih mikirin yang lain juga. Lebih ada mikirin yang lain. Tapi kayak misalnya buat diri gue sendiri, gue ngerasa cukup. Berapa sih sebenarnya? Maksudnya misalnya gue ngebedahnya kan di rumah gue. Kebutuhan keluarga seberapa sih yang dibutuhin? Oh segini berarti
Masukan segini cukup buat segini cukup buat gue. Ternyata gue masih punya tim nih, tim digital. Kalau gue segini, kasihan mereka nggak cukup. Berarti Tambahin harus lagi deh. Atau ya udah yang ini. Akhirnya gue challenge mereka sendiri. Oke, gue udah punya channel nih. Use me, gitu. Pakai gue. Lo mau bikin apa? Ya udah, lo banyak sedikitnya penghasilan lo dari sini nanti. Gitu. Jadi gitu ya. Tapi gue tidak mau silau sama kesuksesan orang. Oke. Ya sebenarnya jadi akhirnya lo jadi membuat satu kebermanfaatan buat orang juga ya. Pengennya. Sudah sih. Kan hakikatnya gitu kan hidup. Iya sudah sih. Tapi ya bagus sih. Akhirnya gue percaya bahwa kalau kita menjadi yang bermanfaat, akhirnya jadi sukses sih sebenarnya. Amin. Karena gue ngelihat gini ya, orang tuh ngelihat suksesnya seseorang kalau gue ngelihatnya bukan dari duit sekarang atau dari hartanya. Seberapa banyak orang yang sudah terbantu oleh dia, itu sih sebenarnya kalau gue ngelihat. Jadi ya sukses. Berarti lu sudah sukses gitu. Amin. Tapi yang jelas gue akhirnya juga gue memfokuskan diri nih Bang. Kadang-kadang kita terjebak di konsep itu. Akhirnya kita berusaha untuk membantu orang lain dan kita susah. Gitu. Walaupun mungkin itu bertabrakan sama konsep semakin banyak sedekah semakin. Betul. Cuma gue sekarang berpikir siapa sih orang-orang yang perlu gue betul. Oke, tim gue, keluarga gue. Nah di keluarga gue tuh ada mbak-mbak yang di rumah, ada supir, terus ada keluarga gue yang terdekat dari nyokap gitu, nyokap, bokap, adik gue gitu. Oh ya ini nih, lingkup ini aja. Ya karena kan memang gua harus fokusin. ada ringnya. Begitu ring ini sudah terpenuhi baru kita ke ring berikutnya. Harus begitu. Iya, walaupun gue juga masih sering sih melakukan hal-hal sederhana yang nggak gue kontenin gitu. Kayak misalnya bayar parkiran. Misalnya kan kita bisa pakai kayak kartu kan? Iya, zaman sekarang ya. Pakai kartu. Nah, gue memilih pakai cash. Selalu tuh. Apa bedanya? Ada lebihannya. Bayar 2.000, gue kasih 5.000. Udah buat bapak aja. Gitu. Iya. Untuk yang underground kayak gitu-gitulah ya. Iya, yang gitu-gitu tuh banyak tuh. Gue sering itu yang kadang-kadang temen gue juga kayak, lu pemurah banget sih gitu. Ya supaya dapat yang mahal kali gitu. Iya sih. Tapi itu yang nggak dikontenin sih, yang gitu-gitu. Iya, kayaknya harusnya nggak dikonten lah ya. Tapi ada memang yang ngasih dikontenin tuh ada. Gua nggak ngomongin orang lain loh, gue nggak ngomongin orang lain. Maksudnya, seru nih buat konten. Iya. Jadi sekalian. Ya memang kan sekarang ya mungkin itu satu konsep kali ya. Banyak di netizen itu yang harus drama juga baru ditonton, kayak gitu-gitu juga ada kan. Iya, itu di luar, bukan di kehidupan kita. Kehidupan kita kan yang tadi yang barusan tuh di dalam itu, yang orang nggak pernah tahu. Iya. Lu udah sukses belum menurut lu? Sudah. Karena buat gue kesuksesan buat diri gue pribadi ya adalah ketika gue bangun dan gue tidur, gue melakukan hal-hal yang gue suka. Itu sukses tuh menurut lu? Sukses buat gue. Sukses nggak di keluarga juga? Lu kan bersyukur itu kan sukses. Iya. Biasanya kalau orang bersyukur tuh apapun menurut dia sukses. Bersyukur aman. Di keluarga gimana, men? Keluarga gue sukses juga. Suksesnya adalah apa? Jadi kan gue tuh format keluarga gue nih cukup unik, Bang. Oke. Gitu. Gue punya 5 anak. 5 anak yang kalau ditanya, lu anak keberapa? Bingung tuh mereka jawabnya. Soalnya pernah anak gue yang pertama Salva itu ditanya kan sama gurunya, jadi buat bikin majalah sekolah gitulah gitu, artikel. Iya, ngerti. Kamu anak keberapa, Sal? Terus dia pulang, pas pulang dia nanya, kakak tuh anak keberapa ya? Karena kan dia punya ayah. Nah ayahnya juga punya anak lagi. Kakaknya dia. Iya. Kakak tuh anak keberapa? Oh iya juga ya gitu kan. Jadi anak format semua anak pertama kok.
Nah, format keluarga gue tuh cukup unik kan. Iya. Nah, gue ngerasa suksesnya adalah kami baik-baik aja. Nah itu. Bahkan kayak di single, gue pernah bikin single yang jadi director video klipnya adalah mantan suami istri gue. Oh, good dong. Jadi bagus dong ini. Iya. Nah, terus ada sisi yang sini lagi nih. Sheila. Gitu. Nah, Sheila jadi model video klip gue. Iya, gue Di single ngeliat ya, gua. gue juga baik semua gitu hubungannya. Iya, itulah gue dalam Di kontennya Sheila juga banyak elu. Iya, makanya kayak gue ngerasa itu sukses. Bless berarti. Iya, ya maksudnya Ya, sukses, betul. dan yang asiknya lagi adalah banyak hal baiknya juga yang tidak diketahui orang. Itu yang diketahui orang kan cuma permukaannya doang kan. Nah, yang nggak diketahui orang itu gue lebih baik dari itu. Itu hubungan kalian. Iya. Dengan para mantan. Iya. Barisan Sebegitu. para Barisan para mantan. lagu itu dan The Rain. Iya. Sebagus itu ya. Maksudnya ya itu sebenarnya adalah salah satu apa yang gue bilang. Isu juga untuk Iya. bisa baik-baik semuanya itu. Iya bener Bang, karena banyak sekali perpisahan ya terjadi dalam hidup manusia kan. Gitu. Cuma dan gue banyak banget nerima DM, chat apa gitu. Duh, andai hubungan gue sama mantan bisa seperti ini gitu. Kenapa ya kok ini nggak bisa? Kenapa kayak gitu-gitu? Gue bilang nggak tahu. Kalau gue sih yang gue pikirin soalnya ketenangan batin sih. Gitu. Ini buat kalian yang punya mantan. Berbaik-baiklah. Selagi masih namanya mantan, kita masih tenang. Tapi Kalau udah alumni, bisa reuni. bagusan jadi alumni berarti Bang. Makanya. Alumni suatu hari bisa reuni Bisa tuh. reuni, makanya bahaya itu. Tapi nah itu justru itu yang bahaya tuh. Jangan. Tapi lu bener, gue juga itu salah satu yang tadinya mau gue tanyakan. Sukses. Makanya gue bilang, lu sukses, lu baik-baik aja gitu. Lu baik-baik aja. Semuanya menjadi orang yang tadinya mau membuat satu kekurangan lu bikin jadi kelebihan lu. Iya sih, Itu kebetulan nih jadinya gitu. Iya kan? Jadi akhirnya gue bilang, nggak kebetulan lu konsep lagi, jangan-jangan. Gila. Enggak, jadi kayak kemarinan nih, gue nggak ngerti kenapa itu ada berita-berita lama dari tahun 2010, 2011 itu antara gue sama Sheila di iniin lagi. Gue bilang, ada apa ya? Maksudnya kenapa sih orang berkutat di masalah-masalah itu aja gitu? Iya. Sementara guenya udah baik-baik aja, akhirnya kami ngobrol gitu. Terus gue bilang, kita tunjukin yuk gitu, bahwa Malah sekalian ya? ya sekalian aja yuk kita berkarya bareng, gue bilang. Malah mungkin kayak siapa lagi ya mantan-mantan gue ya gitu. Cuman ini nggak gampang Pak, mantannya oke, kita aja kelihatan supaya oke. Nah bini kita, Nah itu skill lain lagi tuh. skillnya beda lagi ya? Skillnya beda lagi tuh. Itu speaknya harus gila tuh. Tapi kan sederhananya gini ya, konsep sederhananya. Kenapa orang yang bersama-sama kita sekarang harus cemburu sama masa lalu? Ya jelas-jelas lo udah dipilih gitu. Nah itu dengerin. Konsep sederhananya sih gitu Buat doang. kalian, jangan marah. Orang kita namanya mantan, bukan alumni itu tadi. Iya. Tenang aja ya kan. Tapi kan harus dari kitanya juga sih nunjukinnya. Kalau kitanya masih gatal-gatalnya juga. Nah itu skill tuh ya. Iya. Skill sama memang bertahan dengan apa yang kita kita komit ya. Iya, nah makanya kalau gue gini. Kalau gue strateginya adalah dekatnya bukan cuma sama, misalnya gue sama Sheila. Nah gue deket sama suaminya. Iya. Gitu. Gue dekat sama suaminya. Jadi, atau misalnya ngomongin yang berhubungan dengan kebutuhan anak misalnya. Jadi Sheila nanti hubungannya bukan ke gue, tapi sama istri gue. Berarti lu juga nggak cemburu dong sama istri dan sama mantannya? Enggak. Enggak juga? Oh, Enggak. good. Sempet ada masa itulah ya, penyesuaian itu pasti ada. Tapi setelah mulai mikir, buat apaan aja ya? Iya sih. Ya udahlah berteman aja deh. Akhirnya
konsepnya di sini juga gini juga sih, lebih kalau kita percaya diri, kita nggak akan cemburu juga ya. Iya kan? Kita percaya diri dan kita percaya pasangan kita gitu. Iya, cemburu itu kan salah satu manifestasi dari ketidakpercayaan diri ya. Iya betul. Makanya kalau kalian yang cemburuannya besar, berarti lo nggak percaya diri. Iya kan? Iya. Iya dong. Wah ini para pencemburu marah nih. Tapi menurut gue gitu sih. Iya benar itu benar. Karena ketika dulu gue cemburu, ya memang karena gue sempat cemburu tuh. Ada dong. Ada cemburunya. Ada dong. Karena kan gini loh bang, mantan suaminya bini gue itu orang hebat. Iya. Di Republik ini. Iya. Ya entah kalau itu dibilang prestasi, gue gila juga. Ya gila sampai hari ini jadi orang yang luar biasa, tokoh gitu, tokoh nasional. Nah buat gue, nah itu kan gue sempat ngerasa agak. Ada sempat ngerasa gitu. Ada bang, ada dong. Karena kan juga ada orang-orang yang bandingin, ngapain lu sama Anji, kenapa nggak sama ini? Ya itu sempat bikin gue down, tapi terus apa keluarnya jadi outputnya jadi cemburu nih. Sementara gue pikir-pikir, oh ya nggak bisa kayak gitu juga. Menyadari itu berapa lama? Bulan lah. Oh nggak lama. Nggak harus, iya cepet karena memang gue kan tipenya ngebedah kan. Iya. Gitu. Oh iya. Kenapa lu pikirin? Jadi kenapa gue kayak gini ya? Terus bener-bener, oh ya nggak kayak gini. Gue harus bikin sesuatu yang membanggakan juga, gitu. Dan berarti bini lu happy dengan keputusan lu dong. Oh iya ternyata lu udah gak cemburu lagi, berarti oke nih. Iya dong. Iya good. Dan dengan tidak cemburu, terus masa dia mau cemburu ke sini? Iya berarti kita juga mengajarkan dia untuk tidak cemburu juga sama kita. Iya. Oh good, itu benar. Lu cemburu sama orang, lu pasti dicemburuin balik. Tapi kebanyakan kayak gitu kan bang? Iya. Sama lah kayak konsep dasar mencintai. Betul. Sebenarnya mungkin kita mencintai supaya kita dicintai orang lain kan? Konsep dasar dulu tuh. Iya, bisa benar. Manusia zaman dulu tuh sebelum konsep cinta ini ada, gua rasa itu basicnya kan dari skill bertahan hidup kan. Betul benar juga tuh. Dulu gitu. Koloni-koloni kan kita dulu. Wah kita mencintai dia, nanti dia akan mencintai kita. Iya. Gitu. Jadi take and give ya. Jadi iya. Serius sekali obrolan ini. Tapi keren sih. Ini gue jadiin ini deh. Gue jadiin thumbnail bang. Oh keren nih ya. Dia tadi gue lagi nyari thumbnailnya apa ya. Karena dia suka ngasih papa aja yang bikin gitu buyeng. Oh iya, wah jangan gitu dong bang. Abang dong yang merhatiin. Tapi Ji, thank you banget Ji. Gue adalah salah satu orang yang menyukai lagu lu, karya lu. Terima kasih bang. Konten lu gue nonton terus gitu, mempelajari itu. Dan lu menurut gue adalah salah satu musisi yang cerdas. Amin. Cerdas. Lu tuh bisa, akhirnya gue tahu. Oh ternyata lu memang orangnya suka mempelajari gitu. Mempelajari kenapa begini, kenapa begitu. Sampai ke harinya TikTok kayak lu tahu. Gila gak? Gue mah kadang-kadang akun gue aja lupa. Gue kalau mau masuk loginnya susah. Lu orang ngupload kapan lu tahu gitu. Nggak, setidaknya gue gini sih bang. Gue tuh nggak mau dibohongin sama tim gue. Gue tuh nggak mau dibohongin sama tim gue. Jadi kalau misalnya gue nanya kenapa ya konten ini jelek, enggak soalnya algoritmanya begini-begini. Tahu dari mana lo? Buktinya mana gitu. Jadi lu harus tahu ya. Itu satu. Jadi gue mesti kayak, gue juga harus bisa ngedit, gue harus bisa tahu komposisi kamera. Lu bisa tuh? Bisa. Kan awalnya juga dulu sendiri. Iya sih ya. Gitu, cuma tapi malas aja. Itu yang mahal. Bahasa baiknya gue ngasih kerjaan ke orang. Oh, iya. Kan? Tapi gini, dengan gue tahu itu, pertama gue nggak bisa dibohongin. Yang kedua adalah gue jadi lebih menghargai mereka. Oh iya. Karena gue tahu ini ribet juga nih begini. Makanya kadang-kadang gue juga suka say sorry nih ke tim gue. Kayak misalnya ada konten, udah diedit nih, terus feeling gue, kayaknya jangan deh, yang ini enggak deh, jangan diupload, karena enggak deh. Gitu. Akhirnya gue bilang sorry ya guys, lo udah capek-capek. Capek-capek, ya udah deh gue tambahin ini 50.000. Gitu.
Tahu-tahu uploadnya ada aja tempat lain. Jadi sebenarnya nggak mau berbagi di sini, mau taruh di sana. Makanya gue bilang, lu bikin channel lagi dong, gitu. Bikin channel lagi buat naruh, buat yang limpahan-limpahan yang nggak diupload ini, gitu. Dan ternyata lu seru orangnya, men. Kita pernah sekali ketemu, akhirnya gue baru tahu bahwa Anji itu seru orangnya ternyata. Baik, ramah, gitu ya. Dan menyenangkan. Lu gue pikir adalah orang yang baku, gitu kan. Ternyata kalau nggak di luar itu ya cuek-cuek aja ngomongnya gitu. Cuek kalau bang. Karena kan lu kalau ngomong Mas Dhani, menurut Mas Dhani, iya. kayak begitu kan. Mas Dhaninya dengan ya bukan begitu. Jadi gue bilang wah seru nih, orang-orang pintar yang ngomongan itu gitu. Ternyata lu orang jalanan juga yang ngomongnya cuek juga gitu kan. Ini satu hal yang tadi gue juga sempat cerita sih sebenarnya sebelum ini direkam. Lu nggak pernah mengumpat deh gitu. Misalnya kayaknya lu halus. Iya. Gitu. Lu halus banget tuh ngomongnya. Ya sekarang gini bang. Ya sekarang anak-anak gue udah lumayan besar lah. Jadi mereka udah mengerti lah. Nah tapi waktu anak-anak gue, ya ketika gue mulai YouTube lah 2015, 2016. Bapaknya anak gue, gimana ngomongnya bapaknya anak gue tuh lucu juga ya. Mantannya istri, iya. Bapaknya anak lu. Kan ada anak sambung nih. Mereka tinggal sama gue. Keberatan? Bukan. Misalnya gue punya konten, terus gue ngomongnya anjing bangsat, ngentot gitu apa segala macam gitu. Ya ini kan bisa diapain gitu ya. Di gua nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Ngentot tuh nggak apa-apa. Nah, ketika gue yang nggak boleh tuh berzina. ya gila, ditangkap dong. Iya, kalau ngentot kan sama istri juga boleh gitu. Terus. Nah, kalau misalnya isi konten gue begitu, nanti ya gue sebut aja ya Mas Wisnu Tama. Kan orang iya dong, nanti Mas Wisnu Tama mikir, wah kontennya Anji kayak gini, anak gue tinggal sama dia nih dari Senin sampai Jumat. Iya, lu berpikir ke situ ya. Iya, dia tinggalnya sama begini, nanti anak gue gimana nih gitu. Jadi gue harus ada menjaga itunya. Iya. Ya bukan pencitraan, bukan, tapi ya lu ngejaga lah semuanya ya. Iya, karena biar semuanya hubungannya baik-baik aja. Iya, karena kan Mas Wisnu Tama harus percaya sama Anji akan menjadi bapak juga untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi ya gue juga harus menyontohkan yang baik menurut umum. Gitu. Iya. Gokil sih. Dia benar-benar pemikir ini anak. Lu tukang pikir ya, Bro ya. Makanya botak, Bang. Oh, itu pintar. Oh, pintar. Lo botaknya di mana? Kalau depan pemikir. Kalau belakang pintar. Nah, kalau dua-duanya lu pikir lu pintar ya? Aduh, tapi Ji, thank you banget. Sama-sama. Makasih udah datang. Kesempatan ini gue seneng banget. Thank you, mudah-mudahan ini gue collapse ya, namanya collapse ya. Collab bagus, manfaatnya bagus juga. Buat channel gue bagus, buat channel lu bagus juga. Amin. Terus banyak pelajaran yang gue ambil tentang konten tadi. Ternyata nggak melulu harus gue taunya cuma TikTok keluar. Kalau mau jadi FYP harus pakai hashtag FYP. Gue tau cuma itu doang. Itu udah solasi sebenarnya. Gue bilang cuma 16 yang nonton gue. FYP apa? Coba pakai hashtagnya viral di TikTok. Oh, pakai gitu bener? Coba deh. Okay. Karena selalu ada tim TikTok yang ngecek hashtag itu. Oh, Bang, viral di TikTok. Tapi pasangnya buat di TikTok, Bang. Ntar di YouTube lu pakai gitu. Susah. Atau di Instagram. Sama Instagramnya malah, wah apa nih? Thank you. Mudah-mudahan sehat terus, sukses terus, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Amin. Ya. Sama-sama, Bang. Oke, teman-teman yang minta Anji, alhamdulillah dapat. Terus jangan lupa di subscribe, like, komen, sama share apapun. Anji juga Dunia Manji. Dunia Manji. Satu lagi. Kenapa Dunia Manji sih? Itu juga analisa tuh. Jadi gini. Gue mempelajari beberapa artis atau ya artis lah ya kita sebut. Mereka memakai nama yang berbeda-beda di tiap akunnya. Oke. Gitu. Misalnya di Instagram Ferdi Taher, gitu. Di YouTube Ferdi Taher imut sekali, gitu. Misalnya terus di Twitter ternyata mau jadi sosok yang
bengal gitu. Jadi kayak misalnya Hellboy gitu, Ferdi Hellboy. Nah, itu ketika disebutkan waktu itu kita masih suka interview radio, nama sosial medianya apa? Itu gue berpikir, wah kalau gue pakai namanya macem-macem nih berabe nih, capek. Jadi gue cari nama. Ketika gue pakai nama Anji, ternyata nama Anji tuh udah dipakai sama banyak orang. India, Jepang tuh pada pakai tuh nama itu. Akhirnya gue cari apa ya yang gue pikir ke depan nanti bisa jadi sesuatu. Oh ya udah dunia Manji yang mungkin nanti di dalam dunia ini di dalam dunianya Manji ini ada macam-macam nih, entah program entah apa gitu. Akhirnya ya gue bikin, dan dunia Manji nggak ada yang pakai. Jadi sekarang semua akun sosial media gue, kalau ditanya sosial media lo apa, kan gue malas ya nyebutin. Instagram ini, YouTube ini, TikTok jadi ini. Jadi semuanya dipakein sama? Tinggal dunia Manji, gitu. Oke, jadi ya ini anak gila sih. Gue ngerasa dia mau mandi juga dikonsep dulu sama dia. Enggak gitu juga sih. Dulu nih, biar enggak gitu juga sih Bang, enggak gitu juga. jadi yakinnya begitu nih. Mau dulu masih kecil, onanya juga kayaknya harus 36 kali. Cekek gitu. Kalau 35 gue gagal. Bener konsep tuh. Tapi thank you banget. Jadi udah ya. Oke, gue udah. Bye.